Perkenalkan, nama saya Laveda Mariska, NIM 2017 210464. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukaran tawaran yang bernilai tinggi bagi klien dan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengelola hubungan dengan pelanggan. Hubungan pemasaran dengan pelanggan adalah sumber dari semua bisnis. Memelihara hubungan positif dengan pelanggan merupakan tujuan penting bagi pemasaran. Mengelola hubungan dengan pelanggan ada beberapa jenis, yaitu pertama hubungan pemasaran, yang kedua CRM, yang ketiga pelanggan seumur hidup. Utilitas waktu adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan waktu tertentu, misalnya seperti pembelian beras yang dilakukan seseorang pada saat musim panen dan dijual kembali pada saat masyarakat membutuhkannya. Utilitas kepemilikan adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan modal yang dimiliki untuk dikelola orang lain dan dari hasil tersebut ia mendapatkan keuntungan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Siti Maisarah dengan NIM 2017-210469. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu sendiri adalah filosofi usaha di mana pengusaha itu memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan melalui serangkaian kegiatan terkoordinasi yang memungkinkan perusahaan itu mencapai sebuah tujuan. Yang kedua itu evolusi konsep pemasaran. Pada awal abad 20-an itu orientasi produksi, maksudnya di sini pengusaha itu mengutamakan produksi barang. Pada tahun 1920 orientasi penjualan. Maksudnya di sini pengusaha itu mengutamakan penjualan barang dan tidak hanya produksi barang yang mudah dibeli oleh konsumen. Terus pada tahun 1950, pengusaha menyadari bahwa iklan besar dan penjualan secara keseluruhan itu tidak cukup. Jadi pemasar itu menyadari bahwa pendekatan yang terbaik itu adalah mengadopsi orientasi pelanggan. Maksudnya itu produsen harus memenuhi apa yang pelanggan butuhkan, lalu mengembangkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Terus yang ketiga, bagaimana menerapkan konsep pemasaran? Banyak perusahaan mengadopsi konsep pemasaran tersebut. Misalnya itu perusahaan Apple Computer dan Ford Motor Company. Untuk menerapkan konsep pemasaran, pengusaha harus memenuhi kebutuhan pelanggannya. Setelah itu tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggannya, namun pengusaha itu harus melihat baik buruknya produk yang ada di pasar, entah itu pasar sendiri maupun pasar para pesaing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Widya Martana Kunendung, NIM 2017-210473. Saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Maisarah, yaitu tentang pasar dan klasifikasinya. Jadi pasar itu adalah kelompok atau individu atau organisasi yang keduanya saling membutuhkan produk dalam kategori tertentu yang memiliki kemampuan dan kemauan dan wewenang untuk membeli produk tersebut. Dan yang kedua yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini ada dua, yaitu marketing strategi dan bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, kalau strategi pemasaran itu adalah rencana yang akan memungkinkan organisasi untuk membuat penggunaan terbaik dari sumber daya dan keuntungan untuk memenuhi tujuannya. Dan kalau bauran pemasaran yaitu adalah kombinasi dari produk, harga, distribusi, dan promosi yang dikembangkan untuk memenuhi target tertentu. Dan yang terakhir yaitu adalah pasar sasaran atau target market. Nah, target market itu sendiri adalah kelompok individu atau organisasi yang mana perusahaan mengembangkan, mempertahankan, dan
pemasaran yang tepat untuk kebutuhan khusus dan preferensi dari kelompok itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kars Ardiansyah, NIM saya 2017-21045. Saya akan mempresentasikan tentang pendekatan tidak terdiferensiasi. Pendekatan tidak terdiferensiasi adalah mengarahkan bauran pemasaran tunggal di seluruh pasar untuk produk tertentu. Yang kedua adalah pendekatan segmentasi pasar. Pendekatan segmentasi pasar dibagi menjadi dua, yaitu satu, segmen pasar. Segmen pasar adalah sekelompok individu atau organisasi dalam pasar yang berbagi satu atau lebih. Dua, segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi segmen-segmen dan mengarahkan bauran pemasaran pada segmen tertentu. Yang selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang menciptakan bauran pemasaran. Menciptakan bauran pemasaran adalah sebuah perusahaan bisnis mengendalikan 4 elemen penting dari pemasaran yang menggabungkan cara mencapai pasar sasaran perusahaan. 4 elemen penting tersebut adalah 1. Bahan produk, 2. Bahan harga, 3. Bahan distribusi, dan 4. Bahan produksi. Perkenalkan, nama saya David Tunio, NIM saya 2017-210478. Saya akan membahas tentang strategi pemasaran dan penggunaan pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari elemen-elemen yang dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai pasar sasarannya. Kekuatan legal dan regulasi. Kekuatan ini melindungi hak konsumen dan persaingan serta peraturan pemerintah mempengaruhi kondisi ekonomi. Terus yang keenam adalah kekuatan teknologi. Kekuatan ini menyebabkan teknologi lebih lama rusak. Kekuatan ini, dari semua kekuatan ini menyebabkan terhadap bahan-bahan bauran pemasaran, dan perubahan lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap strategi pemasaran. Selain itu, perubahan lingkungan juga menyebabkan pergeseran mendadak di dalam kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti pada beberapa tahun yang lalu, para ahli mengatakan bahwa masyarakat kedepannya tidak akan melihat berita dengan media cetak lagi, dan sekarang tidak bisa melihat bahwa berita sangat mudah diakses melalui internet. Yang kedua, saya akan membahas tentang rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang menentukan sumber daya organisasi, tujuan, dan strategi pemasaran, serta pelaksanaan dan pengendalian upaya yang digunakan untuk memasarkan produk ataupun kelompok tertentu. Rencana pemasaran juga dapat menentukan posisi ataupun situasi sebuah perusahaan. Selain itu, rencana pemasaran juga bervariasi dalam waktu. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah rencana pemasaran jangka pendek. Rencana pemasaran ini tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian ada rencana pemasaran jangka menengah. Rencana pemasaran ini biasanya 1-5 tahun. Sedangkan rencana pemasaran jangka panjang biasanya lebih dari 5 tahun. Rencana pemasaran ini sangatlah penting, karena rencana pemasaran dapat menjadi komunikasi antara karyawan dalam perusahaan dan manajer, dan rencana pemasaran ini dapat memudahkan manajemen pemasaran dalam mengevaluasi dan melihat situasi perusahaan tersebut. Sekian dari materi saya. Perkenalkan, nama saya Sira Oktaviani dengan NIM 2017-210479. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran pasar dan peramalan penjualan. Pengukuran dan peramalan penjualan mengukur potensi penjualan terhadap jenis tertentu dari segmen pasar, membantu organisasi untuk membuat beberapa keputusan penting seperti kelayakan memasuki segmen baru. Organisasi juga dapat memutuskan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan kegiatan antara segmen pasar di mana dia sudah aktif saat ini. Perkiraan harus menentukan batas-batas geografis dari peramalan, misalnya saja potensi penjualan untuk sebuah kota, daerah, ataupun provinsi. Peramalan penjualan adalah perkiraan jumlah produk yang diharapkan untuk dijual oleh suatu organisasi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pada tingkat tertentu dari usaha pemasaran.
Manajer di divisi yang berbeda dari sebuah organisasi bergantung dari peramalan penjualan ketika mereka membeli bahan baku, menjadwalkan produksi sumber daya keuangan yang aman, mempertimbangkan pabrik atau pembelian peralatan, kemudian merekrut personel dan merencanakan tingkat persediaan dengan menggunakan beberapa metode peramalan seperti halnya penilaian eksekutif, survei pembeli, analisis time series, analisis korelasi, dan pengujian pasar. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi pemasaran. Informasi pemasaran, ketersediaan dan penggunaan informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk membuat pemasaran yang efektif. Nah, di sini tuh ada dua macam cara umum untuk memperoleh sistem informasi tersebut. Yang pertama adalah dengan sistem informasi pemasaran, dan yang kedua adalah riset pemasaran. Manajer di divisi yang berbeda dari sebuah organisasi bergantung pada peramalan penjualan ketika mereka membeli bahan baku, menjadwalkan produksi, sumber daya keuangan yang aman, mempertimbangkan pabrik atau pembelian peralatan, merekrut personel, dan merencanakan tingkat persediaan dengan menggunakan beberapa metode peramalan seperti halnya penilaian eksekutif, survei pembeli, analisis time series, analisis korelasi, dan pengujian pasar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang informasi pemasaran. Informasi pemasaran, ketersediaan dan penggunaan informasi yang akurat dan tepat waktu sangatlah penting untuk membuat pemasaran yang efektif bagi suatu perusahaan. Di sini ada dua macam cara umum untuk memperolehnya. Yang pertama yaitu dengan sistem informasi pemasaran, dan yang kedua dengan sistem riset pemasaran. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem untuk mengelola informasi pemasaran yang dikumpulkan terus-menerus dari sumber internal dan eksternal. Sebagian besar sistem ini adalah berbasis komputer. Data dari sumber internal termasuk angka penjualan, produk, dan biaya pemasaran, tingkat persediaan, dan kegiatan tenaga penjualan. Nah, sedangkan data dari sumber eksternal berhubungan dengan pemasok, organisasi, perantara, dan pelanggan, kegiatan pemasaran, pesaing, dan kondisi ekonomi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lolita Devi Fatmawati, NIM saya 2017-210483. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses mengumpulkan, merekam, dan menganalisis data secara sistematis mengenai masalah pemasaran tertentu. Selanjutnya, riset pemasaran ini digunakan dalam situasi tertentu untuk mendapatkan informasi. Tidak tersedia untuk sebaliknya, yaitu pengambilan keputusan. Karena riset pemasaran ini bersifat intermiten. Selanjutnya, alasan paling umum untuk melakukan survei riset pemasaran yang pertama adalah penentu kepuasan, yang kedua pengembangan produk, yang ketiga ada merek, selanjutnya segmentasi dan kesadaran pelacakan tren, dan pengujian konsep. Selanjutnya ada pasar bisnis. Dan sekarang saya akan menjelaskan 6 langkah prosedur untuk melakukan penelitian pemasaran. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, melakukan penyelidikan awal. Yang ketiga, merencanakan riset. Yang keempat, mengumpulkan informasi faktual. Dan yang terakhir adalah menafsirkan informasi. Contoh dari riset pemasaran ini perusahaan pengolahan makanan. Perusahaan ini mereka menggunakan berbagai metode riset pemasaran untuk menghindari kesalahan yang membutuhkan biaya yang besar dalam memperkenalkan produk yang salah. Belum lagi mereka dengan cara dan waktu yang salah. Jadi, dengan perusahaan tentang preferensi makanan, loyalitas, dan motivator pembelian memungkinkan perusahaan untuk melayani mereka lebih baik lagi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang menggunakan teknologi untuk mendapatkan dan menganalisis informasi.
Nah, menggunakan teknologi untuk mendapatkan dan menganalisis informasi pemasaran. Pertama, teknologi membuat informasi untuk keputusan pemasaran semakin mudah diakses dengan kemampuan perusahaan untuk melacak perilaku pembeli pelanggan secara elektronik dan untuk lebih menentukan apa yang mereka inginkan. Ini adalah perubahan sifat pemasaran. Selanjutnya, sarana-sarana komunikasi yang radikal mengubah cara pemasaran mendapatkan dan menggunakan informasi. Yang pertama ada basis data, yang kedua layanan informasi online, dan yang terakhir ada internet. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disusun untuk memudahkan akses. Dan selanjutnya ada layanan informasi online. Layanan informasi online ini menawarkan pelanggan akses ke surat elektronik seperti situs web, email dan file untuk mengunduh berita, ada basis data dan berita penelitian. Selanjutnya ada internet. Internet telah berkembang sebagai media komunikasi yang kuat menghubungkan pelanggan dan perusahaan di seluruh dunia melalui jaringan komputer. Pertumbuhan penggunaan internet telah melahirkan sebuah industri yang membuat informasi pemasaran lebih mudah diakses baik oleh perusahaan maupun oleh pelanggan. Jadi sebuah sarana yang baru-baru ini mendapatkan popularitas sebagai semua riset pemasaran adalah media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gidea Rahmayanti, NIM 2017-210485. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perilaku pembelian. Perilaku pembelian itu dapat didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan orang yang membeli produk atau yang menggunakan produk itu. Sudahlah. Terus yang kedua saya akan menjelaskan tentang perilaku pembelian konsumen. Perilaku pembelian konsumen itu adalah pembelian untuk digunakan sebagai pembelian pribadi atau rumah tangga, dan itu bukan pembelian untuk bisnis. Terus yang ketiga adalah perilaku pembelian bisnis. Itu adalah pembelian untuk produsen, pengecer, dan pemerintah. Terima kasih atas